Ya, milenial hanya dijadikan selalu sebagai objek, Ya. sebagai jualan. Kita akan berdayakan pemuda, Ya. kita akan bangun pemuda. Bagaimana itu Kak? Apalagi Kak Piping ini sebagai salah satu calon kandidat. Saya tidak ingin anak-anak muda hanya dijadikan tukang pasang-pasang baliho dan beli rokok di posko-posko pemenangan. Kalau dibiarkan seperti itu, Anda apatis, Anda semakin menjauh, bahkan Anda tidak datang memilih. Ya, Itu berarti Anda membiarkan negeri ini diurus oleh mereka-mereka yang Anda benci. ya. Membiarkan orang terbunuh sama dengan membunuh. Are you ready? Alright, the time is your Arum Sping. Bagaimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah, baju-baju J. Alhamdulillah. Cerah sekali dengan baju putih teh ini. Ya, identitas hitam putih, putihnya di atas, hitamnya di bawah, jelas sikapnya. Iya, iya. Putih menunjukkan kesucian, pribadi yang terbuka. Masya Hitam Allah. menunjukkan kejelasan sikap, kedalaman segala macam. Luar biasa. Ini saya sukanya dari Kak Arum Sping. Beliau mirip-mirip, enggak jauh beda lah dengan saya, tapi saya tetap gurunya Kak Piping pasti soal kesusastraan, soal narasi, literasi. Saya banyak selalu ikuti forum-forum yang kita jadi narasumber, Kak. Baru diam-diam saya juga nonton YouTube. Tapi saya juga belajar dari Bung Rizal. Oke, Kak Piping, apa Ya. agenda terakhir tadi sebelum ke sini, Kak? Rapat kerja terkait dengan pembahasan Ramperda Anggaran Perubahan tahun 2020. Oh, masih di DPRD ini, Kak ya? Hingga kini surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pemberhentian belum keluar. Belum keluar. Karena itu kemudian saya diminta oleh pimpinan untuk melanjutkan aktivitas di Dewan pasca terjadi kekosongan. Ya. Pertama, salah seorang wakil ketua Pak Incek Langke Oh, telah ya, betul, berpulang betul. meninggal dunia. Betul. Yang kedua, ketua komisi dalam hal ini Pak Rusdin Tabi dari Iya. fraksi Gerindra juga kena musibah, Iya. patah kakinya. Iya. Lalu kemudian sisa saya yang juga mengundurkan diri karena tarung di pilkada. Akhirnya saya diminta untuk memimpin rapat ini. Iya. Dan memang saya pikir tidak ada persoalan hingga di situ karena saya jadi anggota DPR ditandai dengan surat keputusan. Iya. Dan pemberhentian saya juga harus dengan surat keputusan. Iya. Dan itu juga nanti akan diumumkan. Pasti. Pasti, oke. Menarik sekali. Kak Rusping, saya tahu sekali, ini saya selalu mendengar kata asik akhir-akhir ini. Ada kata-kata asik dan itu sebuah daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang menurut saya sangat keren dan punya potensi luar biasa. Ya. Dan ternyata, oh Kak Arum Sping di sana yang mencalonkan menjadi salah satu bakal calon wakil bupati di Kabupaten Bulukumba. Sebelum saya bertanya panjang lebar lagi Kak, saya mau rapid test kayak dulu ini. Oke. Supaya steril karena kita Oke. musim pandemi COVID-19. Tapi perlu saya jelaskan kepada semua netizen, nice people di studio kami ini, insya Allah ini sudah jaga jarak dan setiap hari saya sterilisasi Kak. Ya, dan Oke, saya masker, betul. jaraknya jadi Iya. tidak apa-apa. Kita setiap hari semprot disinfektan dan seterusnya. Oke, baik. Jadi saya akan memberikan rapid test kepada yang bernama Arum Sping atau akrab saya sapa Kak Piping. 5 pertanyaan Kak rapid Ya. test ini dan setiap pertanyaan itu ada 2 pilihan. Ya. Jadi kita harus pilih salah satu, jawab dengan cepat. Kenapa harus memilih Kak? Ya karena life is a choice. Oke. Antara DPRD atau bupati juga itu bagian pada life is a choice. Siap Kak ya? Ya. Baik, Arum Sping. Berdebat atau pidato? Berdebat. Pendidikan atau kesehatan? Pendidikan. Ikan bakar atau coto? Ikan bakar. Pariwisata atau UMKM? UMKM. Oke. Terakhir, hadiri undangan warga nikahan atau hadiri undangan rapat partai? Hadiri undangan nikahan. Wah, Masya Allah. Kenapa Kak kalau partai mengundang? Bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan? Tapi kebahagiaannya orang yang didatangi rumahnya Betul, pesta betul. itu tidak bisa diwakilkan. Oh, seperti itu, Pak. Memasukkan kebahagiaan kepada manusia yang lain adalah salah satu alasan posisi kita dekat dengan Nabi Muhammad di surga. Oh, Itu motivasinya Bang Rizal. itu motivasinya. Yes. Karena saya lihat akhir-akhir ini Kak, nikahan kan terbatas ini Kak. Ya. Saya lihat nikahan terbatas dan beberapa nikahan yang saya hadiri yang dalam protokol Covid apa segala macam, hampir saya temui selalu ada calon dah hadir di situ Kak. Itu karena momen memang atau memang sudah itu by design atau memang orangnya seperti itu kira-kira Kak? Menurut saya karena pemerintah masih dalam hal ini pelaksana teknis pemilu
itu masih gagal memfasilitasi agar seluruh masyarakat tahu apa yang akan dilakukan calon, termasuk mengetahui latar belakangnya siapa calon tersebut. Oke. Saya tidak protes dan saya tidak menyatakan bahwa calon yang memasang balihonya atau backdoor atau bannernya di pohon-pohon itu kemudian salah. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. Iya. Kenapa? Karena salah satu kewajiban pemerintah dalam hal ini penyelenggara itu adalah mempersiapkan agar pemilih tahu supaya tidak membeli kucing dalam karung. Nah, itu saya sepakat. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana publik tahu sementara tidak ada ruang yang disiapkan agar seluruh kandidat dan calon itu bisa memasang dirinya. Jadi karena itu calonnya yang dipaksa untuk memperkenalkan dirinya. Nah, karena tidak ada pilihan lain, dia akan pilih di situ. Undangan nikah. Saya tidak mengatakan bahwa itu benar, tidak. Oke. Tapi ini adalah transisi. Yes. Itu yang I see. saya maksud. I see. Iya, karena wah menariknya nih, sedang aduh kalau begini modelnya kayaknya saya harus menikah nanti juga atau lah kalau harusnya kan saya sudah menikah nih Kak. Oke, dua kali boleh. Wah, aduh, wah ini karena wah enaknya kalau kita menikah ini dihadiri oleh calon-calon kepala daerah, ada suatu kebanggaan. Benar yang kita sampaikan tadi Kak, ada kebahagiaan tersendiri. Betul. Nah Kak, ini saya mau bertanya langsung to the point ini Kak. Ini kan baru pileg kemarin Kak, 2019, dan Anda sudah 2 periode, walaupun mungkin ada pertimbangan lain. Tiba-tiba langsung loncat lagi Kak. Ini kayak menandakan bahwa manusia tidak ada puasnya. Definisi puas dan tidak puas tidak bisa diukur di situ. Oke. Yang disebut dengan orang yang tidak puas, orang biasa menyebutnya dengan balala atau mangoa. Mangoa itu, Bung Rijal, mau sudah dapat satu, ngambil lagi satu. Tapi posisi saya itu bukan mau sudah punya satu mau ngambil satu, mau ngambil satu meninggalkan yang satu. Karena itu saya mengatakan bahwa yang dimaksud orang mewakafkan sesuatu ada objeknya. Apa objeknya? Mewakafkan sesuatu, tanah. Tanah itu apa? Tanah itu bagian daripada pengorbanan. Nah, karena itu saya mengatakan saya mewakafkan diri saya untuk Bulukumba. Apa objeknya? Jabatan saya. DPRD provinsi. DPRD provinsi. Demi apa? Demi mau pulang mengabdi di kampung halaman. Ada apa dengan Bulukumba hari ini Kak? Bukan soal ada apa, tetapi sebagai seorang politisi yang masuk di partai politik, saya memang dipersiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Yang salah kalau dia misalnya eselon-eselon berapa kemudian masuk di jabatan politik, dia akan meninggalkan resiko itu juga. Yang salah kalau saya mau jadi sekda, yang salah kalau saya mau jadi kepala dinas. Saya ini mau jadi bupati, wakil bupati, jabatan politik yang disiapkan oleh undang-undang. Betul. Nah, karena saya dipersiapkan untuk itu, saya mempersiapkan diri mulai dari di pesantren, di kampus, di organisasi. Saya percaya diri mengatakan saya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Masa sih ada ruang seperti itu saya tidak manfaatkan? Sejak kapan dipersiapkan itu Kak? Jauh sebelumnya. Terus kenapa kenapa 2019 ikut nyalek lagi? Kalau memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk 2020. Karena sebelum pilkada ada pileg. Ya, seandainya tidak ada pileg, maka saya tidak akan nyalon. Makanya saya bilang saya dipersiapkan untuk pemimpin, saya dipersiapkan untuk bertarung. Karena pertarungan sebelum pilkada adalah pileg, saya bertarung di situ. Dan ada lagi di pilkada, saya tarung lagi di situ. Bertarung lagi di situ. Padahal ini kan belum setahun Kak, hampir setahun lah kira-kira. Kalau dengan jadwal ini kan biasa orang kayak gini Kak. Sorry to say Kak Piping. Aduh, kan belum tentu menang Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kemarin itu banyak sekali keluar, banyak sekali pengorbanan. Itu pengorbanan banyak lah, seperti tadi kita sampaikan, mulai dari materi, non materi dan seterusnya. Kadang kan kemudian orang berpikir, jangan sampai kita kalah ini, waduh, kita padahal masih ada sampai 4 tahun ke depan kalau kita tidak maju. Biasanya kan orang kan cari aman Kak. Biasanya orang bertaruh ya karena Momi selesai pileg, kayak apa? Karena Momi sudah lama di DPRD provinsi. Walaupun saya tahu kemarin kita sudah 2 periode Kak. Nah, apa yang kemudian memantik seorang Arum Sping untuk terjun ke sana? Yakin kemenang memang? Bukan persoalan yakin apa tidak. Kalau soal yakin semua calon yakin. Yakin pasti Kak ya. Tapi persoalannya sekarang adalah ketika negara mempersiapkan panggung untuk mengabdi. Dan semua juga orang paham bahwa pengabdian di legislatif berbeda dengan pengabdian di eksekutif. Saya ingin pikiran saya yang selama ini saya curahkan buat 24 kabupaten, memikirkan anggaran 10, sekian triliun, saya akan persempit
memikirkan satu kabupaten yang bernama Bulukumba dengan APBD 1,5 triliun. Toh juga pertanyaannya, kenapa saya mau? Saya mau kalau periode pertama saya di DPR dalam fungsi pembahasan, fungsi penganggaran misalnya mengelola dan membahas 10, sekian triliun, saya mau masuk kabupaten juga membahas sampai 10 triliun. Bagaimana caranya? Disitulah ruang kreativitasnya. Intensifikasi, ekstensifikasi, membangun jaringan, membangun koneksi, kementerian sampai di provinsi, sampai di pusat. Saya baru sadar, baru tahu bahwa ternyata ketika kita pandai membangun komunikasi di tingkat provinsi, maka berapa puluh miliar yang kita bisa bawa masuk ke daerah. Wow. Katakanlah yang paling sederhana, hari ini Bulukumba masih ada 1.000 kelompok tani yang belum mendapatkan hand traktor. Nah, karena keterbatasan anggaran di pemerintah Kabupaten Bulukumba sehingga belum bisa dipenuhi. Nah, kalau setiap tahun kita menganggarkan 20 hand traktor, 30 hand traktor, lalu berapa tahun untuk terpenuhi seluruh kelompok tani itu? Sementara ada ruang, ada jalan yang lain ketika kemudian kita berkomunikasi baik di tingkat provinsi, 1 tahun bisa kemudian kita tutup itu. Bisa terpenuhi? Sangat bisa. Artinya selama ini Bulukumba atau yang memimpin Bulukumba hari ini tidak mempunyai kemampuan komunikasi jaringan. Saya tidak bermaksud membandingkan, tetapi fakta yang ada adalah kalau mau dapat hand traktor sampai 1.000 misalnya, maka sumbernya menurut saya ada 3. Pertama, kita melobi di Kementerian Pusat, Pertanian, kemudian kita melobi di pemerintah provinsi, dan yang ketiga adalah murni APBD yang kita pakai. Sinergitas kolaborasi itulah yang nanti KPP mau pakai. Ya, menurut saya percaya dirinya karena saya sudah tahu bagaimana kemudian di DPR provinsi, bagaimana mendapatkan sumber-sumber pembiayaan di provinsi Sulawesi Selatan. Lalu kemudian bagaimana potensi yang ada karena anatomi Bulukumba hari ini karena uang yang tidak ada. Oh, uangnya tidak ada. Sumber potensi, sumber daya alam yang kita miliki belum bisa menambah sumber-sumber pendapatan. Menjadi bupati itu sama dengan kepala rumah tangga, Bung Rijal. Kalau anak Anda 5 dan kelima anak Anda itu minta sepeda dan uang Anda hanya cukup untuk 3 sepeda, maka di situ akan berlaku skala prioritas. Mana yang duluan Anda belikan? Anak yang pertama kah, yang kedua kah, yang ketiga kah? Mana yang membutuhkan? Tapi kemudian kalau Anda punya uang untuk membeli 5 sepeda, saya percaya tidak ada satupun orang tua yang mau melihat anaknya menangis karena permintaannya tidak dikabulkan. Sama juga dengan bupati. Tidak mungkin seluruh rakyatnya mau melihat masyarakatnya kecewa karena ada permintaan diperbaiki jalannya, lalu dia tidak akan penuhi. Tapi karena tidak ada keterbatasan anggaran, maka adalah skala prioritas. Kita dahulukan dulu di sini, dulu di sini. Dengan estimasi 5 tahun, diharapkan seluruh itu bisa selesai. Kan itu logikanya. Karena itu menurut saya, seorang kepala rumah tangga harus pandai kalau mau membahagiakan seluruh anak-anaknya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya, tidak boleh hanya mengandalkan pendapatan dari kalau dia ASN mendapatkan di situ. Dia harus pandai menggunakan potensinya mencari sumber-sumber pembiayaan lain. Misalnya kalau dia ada waktu jeda antara maghrib dengan isya misalnya, dan dia punya pengetahuan dan kemampuan untuk belajar mengajarkan mengaji, mungkin dia datang ke masjid, dia undang anak-anak, dia ajarkan mengaji di situ, dia dapatlah pendapatan. Saya ingin katakan bahwa kalau bisa kita menggunakan potensi untuk mendapatkan uang di Provinsi Selatan, di kementerian di Jakarta, ya kenapa tidak kita fokus di Bulukumba? Itu yang saya maksud. Karena visi misi tanpa uang nggak ada artinya. Betul sekali kan. Tadi ada yang menarik Anda antara pariwisata dan UMKM. Walaupun saya tahu bahwa itu sama-sama hal yang penting. Bulukumba ini terkenal sebagai daerah pariwisata. Bulukumba ini saya kira tidak ada yang menafikan. Setiap gubernur bilang bahwa di Sulsel ini kita ada wisata sejarah, kita ada wisata budaya, wisata laut, wisata pantai. Selalu pasti konotasinya Bulukumba itu yang dimaksud dengan wisata pantai. Tapi ada apa tadi dengan kemudian Kak Pipi memilih UMKM? Apakah terkait dengan kondisi COVID-19 yang kemudian ekonomi kita sekarang carut marut? Dan itu juga berimplikasi pada keadaan Bulukumba hari ini? Menurut saya yang harus kita gerakkan di sektor awal adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat secara mandiri dengan support, bantuan, fasilitasi, sampai kemudian memfasilitasi di UMKM dan segala macam. Kalau itu sudah ada, lalu ketika ada spot
atau destinasi wisata yang akan kita buka, maka tidak terlalu amat sulit kita untuk mengembangkan pariwisata itu. Saya ngambil sampel, kalau Bung Rizal datang ke Bulukumba, apa yang Bung Rizal bawa pulang? Berbeda kalau misalnya Bung Rizal ke Bali, maka orang akan mengatakan, Bung Rizal tolong belikan Kak sarung Bali. Tapi di Bulukumba apa? Misalnya. Karena itu saya mengatakan UMKM dulu, ya kan? Bagaimana caranya agar sarung bira dan sarung kajang itu bisa dikembangkan, kreativitas dikembangkan, lalu kemudian kita sampaikan di Makassar bahwa kalau kau mau cepat anakmu, anakmu pada saat kau menikah, maka malam pertama tidurlah menggunakan sarung bira atau sarung kajang. Jadi ketika Anda ke sana, Anda akan beli sarung itu. Nah ketika itu ada, maka yang namanya pariwisata otomatis akan muncul. Secara otomatis. Sekarang apa? Datang Bung Rizal di Bulukumba, di Bira, yang dia lihat kan cuma laut, cuma pasirnya. Meskipun indahnya pasir itu luar biasa. Foto-foto, selfie, selesai. Tapi apakah ada yang bisa menggerakkan sektor ekonomi? Tidak, misalnya. Itu yang saya maksud. Itu yang kita maksud. Wisata tirta, ya. Itu wisata tirta. Dan salah satu pusat wisata tirta berdasarkan peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata daerah di wilayah selatan adalah Kabupaten Bulukumba. Karena saya tahu sekali kan, sabar kan, mungkin Kak Pipin tahu berapa sih PAD Bulukumba, Kak? Yang saya tahu targetnya itu 110 miliar, itu yang saya tahu. 110 miliar. Realisasinya 2020 ini, Kak? 2019 yang saya tahu. 19. Realisasi saya tidak tahu, kabarnya cuma 60-70%. Kabarnya. Mohon dikonfirmasi pada pemerintah setempat. Realisasinya maksudnya kan pasang target berapa realisasi. Betul. Sehingga kemudian kalau demikian, Kak, dari 100 miliar bagi saya secara pribadi, Kak, itu kecil. Ya kecil lah. Kalau bagi saya, Kak, ya. Ya, karena memang normalnya apabila APBD itu hampir berbanding setengah dengan PAD-nya. Misalnya di Provinsi Selatan APBD kita kan 10 triliun lebih. Nah, 4,8 triliun itu dari PAD. Selebihnya itu dari DAU dan segala macam. Betul. Nah, kalau 10 sekitar cuma 100 miliar lah, berarti kan tidak sampai 10%. Karena itu yang kita harus lakukan ada dua pendekatan, intensifikasi, ekstensifikasi. Bagaimana mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada, memaksimalkan. Yang kedua, mencari sumber-sumber pendapatan baru. Itu yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD. Misalnya kalau saya tadi, Kak, saya belum menemukan sebenarnya Bulukumba ini masalah terberatnya apa, Kak? Masalah besarnya apakah memang persoalan pengelolaan birokrasi, atau mengenai leadership dalam mengelola daerahnya, atau ada masalah-masalah vital di masyarakat? Dimanapun pasti persoalan manajemen, dimanapun persoalan strong leader itu akan menjadi persoalan. Selalu yang utama itu, Kak? Selalu itu yang utama. Dan saya tidak akan menelisik lebih jauh apakah Bulukumba konteksnya hari ini seperti itu. Saya cuma ingin katakan bahwa ketika ada pemerintah atau kabupaten yang strong leader, manajemennya bagus, kepemimpinannya bagus, percayalah. Kenapa? Karena rumus pemerintahan itu kan ada pada kepemimpinannya. Ada. Dan bagaimana program diterjemahkan sampai bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat, disitulah manajemennya. Dan yang paling penting adalah kalau pemimpinnya punya keberpihakan, pemimpinnya punya kepedulian, pemimpinnya punya pemihakan, maka APBD itu harus dinikmati secara luas. Katakanlah ketika saya ditanya, Bung Jamal, pilih mana? Bangun jembatan atau menaikkan insentif tenaga honorer, tenaga kesehatan, guru-guru? Saya katakan bahwa saya memilih menaikkan insentif anggaran ini, menaikkan insentif tenaga honorer. Karena lumpuh pendidikan di sekolah-sekolah kalau guru honorer itu tidak ada, karena tidak berbanding lurus antara guru honorer dengan guru ASN. Begitupun juga di rumah sakit yang terdepan itu adalah tenaga-tenaga honorer. Karena itu mereka yang harus disupport. Saya dicecar pertanyaan, lalu kalau begitu bagaimana dengan jembatan? Saya katakan disitulah kreativitas seorang pemimpin. Kalau saya misalnya sukses mendapatkan alokasi anggaran, bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Selatan kepada kabupaten, maka alokasi anggaran itu setahu saya akan jadi temuan kalau dialokasikan untuk membiayai tenaga honorer. Tapi kalau alokasi itu dipakai untuk jembatan, maka dimungkinkan. Betul. Karena itu alokasi jembatan kita alihkan ke insentif tenaga honorer, lalu untuk jembatan kita carikan sumber bantuan
keuangan dari pemerintah provinsi. Pemerintah Itu provinsi. inovasi, kreasi dari makna asik yang Anda bilang tadi. Asik. Iya kan, itu saya baru mau ngobrol gitu Kak. Kenapa harus asik Kak? Memang Karena selama asik itu Arun Sping. Arun Sping dan Aji Askar. Ya, adik itu muncul di 2018. Asik itu Arum Sping. Iya. Asik itu adalah Aliansi Insan Kreatif Bulukumba. Jadi tempatnya ngumpul anak Bulukumba. Lalu kemudian tiba-tiba ditakdirkan bersama dengan Aji Askar. Aji Askar. Ternyata connect juga. Connect juga. Asik itu adalah Askar Piping. Ya sudahlah. Kita karena bagaimana caranya mengakrabkan, mendekatkan, dan yang kedua memang harus asik memang di mana-mana. Oke. Hari ini Kak, tren kepemimpinan adalah anak muda, milenial, atau paling tidak yang memiliki jiwa milenial. Kadang memang saya tidak terlalu sepakat Kak bahwa milenial diidentikan dengan usia. Karena kenapa? Ada juga ya anak muda saya lihat Kak, ya anggota dewan biasa. Kita tidak sebut dari daerah mana Kak, tapi gayanya orang tua sekali. Ya. Wih, kenapa ini? Nah ini kemudian yang memantik kemudian daerah-daerah bergeliat ini, menggeliat ini calon-calon pemimpin milenial atau paling tidak memiliki jiwa-jiwa milenial. Sekarang Kak, saya lama ini, mohon maaf ini Kak Piping saya sampaikan, saya selalu merasa ya mudah-mudahan ini rasa saya ini salah Kak. Ya milenial hanya dijadikan selalu sebagai objek, sebagai jualan. Kita akan berdayakan pemuda, kita akan bangun pemuda. Beberapa kali saya dengan KNPI saya bilang membangun pemuda apakah memang selalu dengan uang, apakah selalu dengan dana hibah dan sebagainya. Bagaimana itu Kak? Apalagi Kak Piping ini sebagai salah satu calon kandidat. Milenial menurut saya adalah cara berpikir, dia adalah paradigma. Sehingga tidak bisa dibatasi hanya dengan usia. Dia selama dia mampu membaca tanda-tanda zaman, selama dia piawai memanfaatkan zaman, maka dia adalah cara berpikir milenial, cara berpikir milenium, cara berpikir kekinian, cara berpikir modern. Nah, lalu bagaimana dengan pemberdayaan pemuda? Coba Anda telusuri, kita punya organ yang bernama Milea. Milea itu adalah milenial asik. Kenapa Milea ini muncul? Itu ide dasarnya sederhana. Karena Dilan di Makassar bukan? Itu salah satunya. Tapi yang lebih substansi adalah kita tidak ingin libatkan anak-anak muda hanya sebagai objek. Bahasa kasar saya, saya tidak ingin anak-anak muda hanya dijadikan tukang pasang-pasang baliho dan beli rokok di posko-posko pemenangan. Ngopi-ngopi. Ya, karena itu saya ingin pemuda masuk dalam dinamika politiknya. Pesan-pesan dan perjalanan politik harus sampai ke dia. Kenapa saya berpikir seperti itu? Bukan semata karena ada kewajiban Perda memberdayakan pemuda, bukan. Substansinya adalah bahwa pemimpin hari ini termasuk saya harus mempersiapkan generasi-generasi setelah saya. Nah, bagaimana caranya mempersiapkannya? Maka saya harus mengupgrade pengetahuannya, itu satu. Yang kedua, melibatkan dia secara aktif dalam dinamika perjalanannya. Apa yang dilakukan? Libatkan mereka dalam program. Diajarkan mereka apa sih substansi politik, bagaimana sih metodologi pengabdiannya, dan di panggung manakah kemudian anak-anak muda ini bisa terlibat. Kalau dinamika dan kerasnya menjual, kerasnya marketing, kerasnya memahami visi misi, kerasnya meyakinkan publik untuk mendapatkan satu suara, kerasnya menghadapi masyarakat yang amat pragmatis yang nanti mau memilih pada saat ada transaksi berapa yang kau kasih saya akan pilih, maka saya percaya anak-anak muda kita akan tahu bagaimana kehidupan politik sebenarnya pada tingkat masyarakat. Dengan begitu dia akan terlibat sejak awal. Karena itu ketika dia pada saatnya nanti sudah menjadi pemimpin, dia tidak hanya tahu kondisi di zaman waktu itu, tapi dia tahu bagaimana perjalanannya selama ini, bahwa ada masyarakat kita yang pragmatis, pendekatannya seperti apa, ada masyarakat kita yang tidak mau memilih kalau bukan dengan transaksuan segala macam, dan itu yang harus diantisipasi. Milea itu lahir ruhnya di situ. Bahkan awalnya itu kita akan meminta secara terbuka kepada anak-anak muda Bulukumba, siapa yang mau terlibat jadi relawan, siapa yang mau terlibat jadi tim, siapa yang mau terlibat jadi desainer, mentor apa segala macam. Ini panggung yang kita siapkan. Anda urus dirimu, Anda terlibat secara aktif, Anda mendukung kami, tapi kita ingat kita bikin komitmen. Anda juga yang pertama mengkritik kami pada saat kami salah dan kami lupa terhadap amanat rakyat. Itu komitmen itu Kak ya? Yes. Itu. Yang menarik ini Kak, kadang kemudian banyak saya lihat beberapa calon, not only di Sulawesi Selatan, tapi beberapa daerah saya rasa itu jualannya anak muda, kami adalah yang berpihak kepada anak muda, kita akan melakukan pemberdayaan dan seterusnya. Pada saat terpilih,
anak-anak muda yang dilibatkan adalah anak-anak muda yang selama ini kemarin membantu dia dalam pemenangan. Dalam hal ini kalau saya katakan kasarnya mungkin ada di tim sukses. Yang tidak membantu atau yang tidak mendukung tapi dia punya potensial, itu kadang jarang dilibatkan, Kak. Itu yang selalu saya menjadi bahan diskusi dimanapun di berbagai daerah. Hampir pertanyaan itu tidak pernah absen kalau saya jadi narasumber, Kak. Tadi sampaikan menarik Kak Piping adalah melibatkan anak muda dalam program, memberikan bantuan dana atau gimana, Kak? Ada banyak hal. Kita punya konsep namanya asekpreneur. Asekpreneur itu dikonsentrasikan pada 2 subjek. Yang pertama adalah anak muda, yang kedua adalah perempuan. Kenapa anak muda? Untuk konteks Bulukumba misalnya, angka pengangguran setiap tahun bertambah. Data yang dirilis oleh BPS misalnya 2015 sampai 2018 itu terjadi kenaikan setiap tahun sampai 100 angka pengangguran. Nah, pertanyaannya bagaimana menekannya? Salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak muda kita punya keterampilan. Ketika dia punya keterampilan digital marketing, keahliannya ada, kemudian kita support dengan permodalan. Dinas terkait harus bermitra bla bla bla, menjadi fasilitatornya. Ketika dia butuh permodalan, pemerintah hadir segala macam. Asekpreneur itu adalah jawaban bahwa ketika kompetisi politik selesai, maka anak-anak muda yang terlibat sebagai tim, Anda masuk di situ, Anda dilatih, dimentori menjadi pengusaha. Yang pada gilirannya ketika kita bisa melahirkan 1000 wirausaha baru misalnya setiap tahun, maka kalau angka pengangguran hanya di angka 6.000, 7.000 sampai 10.000, setiap wirausaha itu mempekerjakan 2 orang, maka logikanya dalam 5 tahun kita sudah bisa menekan angka pengangguran. Itu menurut saya pemberdayaan secara langsung. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang terlibat dalam tim pemenangan? Begitu selesai pemilihan kepala daerah, selesailah itu. Selesai itu. Siapapun silahkan, siapapun adalah pemimpin yang terpilih adalah miliknya masyarakat di daerah itu, miliknya masyarakat Bulukumba. Pemimpin semua golongan. Pemimpin semua golongan. Bahwa kemudian ada yang mendapat akses apa tidak, tentulah Bung Rijal. Tidak mungkin hubungannya kawan kita yang kameramen dengan Anda berbeda dengan sama dengan Anda. Karena Anda punya akses ke saya, teman ini baru bergabung dengan saya. Tetapi kebijakan yang kita buat kebijakan yang tidak berpihak pada koneksitas. Kita buka secara fair. Siapa yang punya kreativitas, Anda punya panggung, silahkan kita buka itu kompetisi kreativitasnya. Itu. Kita siapkan anggaran misalnya kalau dia adalah pemberdayaan atau panggung, lalu kita buka secara fair. Anak muda siapapun itu memilih kita apa tidak, ketika secara objektif orang ini pantas untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah, dia yang lari, tidak pandang harus dengan tim. Di situ menurut saya catat itu, Kak. Saya catat sampai itu. Kemudian kebijakan tanpa koneksi itu harus berlaku pada semua institusi pelayanan misalnya. Bayangkan aja Bung Rijal, ada keluarga yang masuk ke rumah sakit, sementara ada orang lain yang masuk ke rumah sakit. Bung Rijal punya akses kepada bupati yang terpilih, nelpon tabe, ada kamarku, ada keluargaku puang. Ini butuh kodong kamar, tidak ada. Diteleponlah pejabat bersangkutan DPR, telepon kepada direktur rumah sakit. Fasilitasi dulu, ada itunya Bung Rijal di situ. Karena akses tidak ada. Lalu bagaimana yang tidak punya akses seperti itu? Karena itu saya bilang pelayanan harus berbasis masyarakat. Tidak boleh lagi ada pelayanan yang tidak adil. Ya nanti ada koneksinya baru-baru komunikasi. Begitu juga ngurus KTP. Ngurus KTP Bung Rijal kalau tidak ada teman di dalam sampai berbulan-bulan, tapi kalau ada teman cepat sekali. Ini yang saya maksud. Sama juga dengan lelang karya tadi. Kita buka ini kompetisi karya, siapapun dia mau memilih apa tidak, pemilunya selesai. Tanggung jawabnya sekarang adalah bahwa ada sikap harus diprioritaskan orang-orang tertentu. Saya kira itu hal yang manusiawi saja. Wajar saja. Tapi kalau dia akan merusak kebijakan dan merusak kepemimpinan, tidak ada alasan untuk itu. Saya Kak, boleh sembari diminum Kak? Biar kalau saya cakap pertanyaan. Yang menarik ini Kak, ini riset saya Kak sebagai orang bodoh yang belum berkecimpung di politik secara praktis gitu Kak. Saya selalu melihat begini Kak, Kak Piping ini kan seorang politisi, Haji Askar juga politisi. Berdasarkan hasil riset-riset kecil-kecilan ini Kodong, kadang saya melihat kalau politisi calon 01 dan politisi juga calon 02, kadang itu bisa terjadi gesekan yang besar pada saat pemerintahan sudah berjalan, karena berbagai masing-masing ada kepentingan di sana.
Itu sebentar nanti kita tanggapi Kak. Dan pertanyaan saya yang sederhana Kak kepada kita Kak. Kenapa bukan 01? Iya. Saya jawab sekarang. Iya sekarang Kak. Pertama karena saya ditawari dan diminta untuk menjadi 02. Kita memang ditawari Kak. Untuk jadi 02. Untuk jadi 02. Oleh P3. Oke. Lalu kemudian partai merekomendasikan sama posisinya untuk 02. Oke. Nasdem ini telah memberikan tempat dan memberikan kemuliaan kepada saya. Iya. Saya jadi anggota DPR yang pertama tidak pernah dimintai apa-apa. Bahkan materinya pun difasilitasi. Di periode pertama tidak pernah saya menyetor-nyetor. Serius Kak? Setiap bulan. Kecuali dia adalah sumbangan, dan namanya sumbangan itu Ya, adalah kerelaan karena betul. saya ketua fraksi waktu itu. Betul. I see. Masuk lagi periode yang kedua dan saya bertarung lagi ini Bung Jamal. Mendapatkan rekomendasi dari P3, nol, tidak ada uang saya keluar. Saya juga direkomendasikan oleh partai dengan 5 kursi Nasdem, tidak ada pun sepeser pun biaya saya keluar. Memfasilitasi pengurus inilah kesinilah, tinggal kesinilah, pesawat inilah, tiba lagi di Jakarta, macam-macam, tidak ada. Karena itu saya mengatakan bahwa ini akan menjadi modal kuat saya untuk merdeka dari beban-beban personal saya. Nah, kalau saya merdeka dari beban-beban itu, lalu atas dasar apa saya harus menggantungkan kepentingan-kepentingan personal yang merusak hubungan antara bupati dan wakil bupati? Mungkin Bung Rijal tidak tahu bahwa saya pertama bersepakat dan sebelumnya saya sudah berkomitmen tidak tinggal di rumah jabatan wakil bupati. Kalau Allah takdirkan. Apa masalahnya? Saya mau tetap ada di masyarakat. Saya tinggal di rumah orang tua atau mertua saya. Saya tidak punya rumah di Bulukumba. Biar masyarakat tetap mau gampang mengundang saya ceramah takziah, mau bertemu saya dengan pakai sarung tanpa harus ada batasan Satpol PP segala macam. Yang kedua, saya mau tidak ada ruangan wakil bupati. Biarlah pengadaan untuk mobiler, televisi, kulkas, kursi, biaya macam-macam dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat buat publik. Mungkin jadi modal usaha buat emak-emak, perempuan-perempuan, digunakan untuk menambah insentif gajinya, tenaga-tenaga honorer. Saya cukup butuh 1 meja, dan saya sudah bersepakat bupati, wakil bupati 1 ruangan nanti. Wah. Nah, kalau 1 ruangan, pertanyaannya, ini menarik, provokator siapa yang datang masuk menjelek-jelekkan sehingga ada yang kan yang banyak kenapa berpisah itu karena provokator. Nah, kalau saya 1 ruangan, 1 ruangan, 1 ruangan. Bupati Anda mau? Bukan mau apa calon tidak bupati? Mau. Ini adalah salah satu komitmen kami untuk menunjukkan bahwa kami tidak main-main. Kami pulang untuk mengabdi. Saya kasih contoh Bung Rijal. Di Bulukumba ada sport center. I see. Yang dipersiapkan sudah sekian tahun. Tapi sampai sekarang ya meskipun ada kabar dari saya, tapi faktanya hari ini belum ada. Salah satu kendalanya adalah karena ketersediaan lahan, pembebasan lahan dan segala macam lah. Pak Haji Askar sudah menyatakan komitmen sebelum 100 hari tanah 6 hektar di kota dia hibahkan untuk itu. Jadi bantuan pertamanya untuk tanah selesai, biarlah kemudian anggaran yang APBD dipakai untuk pembangunannya, tidak usah pembebasan lahannya. Ada juga rumah tahfiz setiap desa, 1 rumah tahfiz setiap desa, dan itu tidak mengganggu APBD dalam operasionalnya, karena kami berkomitmen pendapatan kami, harta kami 70% disumbangkan untuk membiayai rumah-rumah tahfiz itu. Itu konteksnya Kak di setiap kecamatan? Di setiap desa. Oh, setiap desa? Karena kita punya konsep literasi masjid. Wow. Literasi masjid itu adalah mengembalikan peradaban kembali ke masjid. Berapa desa sih Kak? Sorry Kak. 136 desa kelurahan. 136 desa. Ya, ada 1086 masjid. Bahkan anak-anak milenial, gamers. Iya. Kita combine, kita padukan. Otaknya Jerman, hatinya Makkah. Masya Allah. Dia nongkrong jadi PUBG. Iya. Tidak lagi di kafe-kafe. Betul. Karena dalam konsep literasi masjid ada hotspot, ada wifi di masjid. Jadi mereka main game, begitu azan berkumandang, mereka tinggalkan gamenya dan mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
milenial yang kita ciptakan di Bulukumba, dia dengan gayanya, stylenya, dunianya, tapi dia tidak pernah lupa sujud ketika Allah memanggil. Bahkan taman bermain, Ya. itu salah satu konsep Untuk literasi masjid. anak-anak, ya. Anak-anak kita maulid, ribut-ribut, kita marah, kita cubit dia, sampai mereka jauh dari masjid. Anak-anak kita yang datang ke masjid, ada taman bermain, masjid ramah. Anak-anak terlalu rajulun qalbukum mu'allakum fil masjid, anak-anak atau seorang yang selalu tergantung hatinya di masjid karena ada wadah yang dipersiapkan di masjid. Kemudian masjid tidak boleh lagi menjadi tempat beribadah tok. Bangganya ketika pengumuman panitia masjid sebelum khatib naik mimbar, saldo 200 juta, 300 juta, tapi di samping masjid ada orang yang tidak makan, ada miskin. Itu yang mencoba kita dibangun nanti, literasi masjid. Literasi masjid. Itu saya dapat insight baru itu Kak Piping. Literasi masjid, perpustakaan di masjid ada, dan ada sampai wifi segala macam. Itulah makna agamais, A di asik itu. Agamais, kemudian S-nya adalah sejahtera. Kita konsentrasi pada dua saja. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dia sejahtera, di akhiratnya dia selamat. Masya Allah, keren banget, keren banget. Kak, tadi kita sudah banyak bicara, bicara Bulukumba, kita bicara milenial. Tapi mungkin sebagian penonton saya nih Kak di channel saya, siapa sebenarnya Arum Sping ini? Yang saya cuma tahu kan beliau ini saya ketua IKPM saya ini di Pondok Pesantren Gombara. Bagaimana storynya Kak Piping yang kemudian kita tahu Kak kalau bicara soal platform kegiatan kan Kak Piping itu dikenal di Bulukumba biasanya sering ceramah, khatib, bahkan ceramah takziah dan sebagainya. Dan yang kedua sempat pernah menjadi ketua KPU kayak koreksi kalau saya salah, benar ya coy? Pernah menjadi ketua KPU dan setelah itu kemudian terjun secara praktis DPR. Di DPR, di politik. Praktik di politik. Kenapa Arum Sping mau lakukan itu? Kenapa tidak berkecimpung di bidang agama saja? Saya itu lahir memang pada saat terjadi pertarungan dunia. Apa ini? Antara petinju legendaris dunia Muhammad Ali dan Michael Sping. Nama Arum Sping itu adalah perpaduan dari dua kubu yang berseteru pada waktu itu, dua kali bertarung Muhammad Ali dengan Michael Sping pada tahun 1978. Nama Arum itu diambil dari promotor Muhammad Ali, dan Sping diambil dari nama lawannya Muhammad Ali, Michael Sping. Jadi memang pertarungan menjadi inspirasi kenapa nama saya itu ada. Petarung berarti Anda ini? Saya tidak mengatakan begitu, karena jangan sampai disampaikan sombong. Tapi saya senang dengan tantangan. Dan ya inilah saya. Meskipun seluruhnya saya serahkan kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, kenapa sampai masuk? Kenapa tidak fokus di keagamaan saja? Salah satu pahala yang terbesar itu, alasan kenapa pahala terbesar itu karena memang ikhtiarnya juga besar, hebat, susah. Saya kutip bahasanya Bung Anies Mata, bahwa kenapa orang-orang yang di politik itu punya pahala besar ketika dia sukses, karena memang berat untuk itu. Menurut saya bicara di atas mimbar, ceramah, sebatas verbal, bla bla bla, himbauan. Berbeda kemudian ketika ada kekuasaan. Saya masukkan salah satu pasal di tatib DPRD hingga kini. Boleh dicek, saya ketua pansus. Saya tahu. Dan satu pasal yang saya masukkan adalah pada saat azan berkumandang, seluruh aktivitas harus dihentikan. Saya mau kekuasaan itu, kewenangan itu saya bawa untuk menolong agama Allah. Maksud saya, kalau saya berdakwah ya mungkin, tapi ketika saya berdakwah dengan tanda tangan, ketika kemudian kami hitung bahwa tempat-tempat kafe, tempat jual minuman keras di satu titik tidak berbanding lurus dengan PAD dan lebih banyak mudaratnya, mending kita minta kepada kepala daerah untuk mengeluarkan perda. Hentikan itu.
itu. Dan masih banyak sumber-sumber pendapatan lain. Kalau wisata, sekarang banyak contoh kok di Nusa Tenggara, pariwisata berkonsep Islam dan PAD-nya bagus. Bagus. Luar biasa. Itu maksud saya. Jadi lebih ingin menunjukkan bagaimana kemudian seluruh ASN ketika azan berkumandang tidak ada lagi aktivitas di mana-mana, semuanya harus ada ke masjid. Pelayanannya bahkan saya bilang setelah salat subuh kita sudah melayani. Kalau itu kepemimpinan, itu yang saya maksud. Saya ingin mengabdi di situ. Saya berdakwah sudah. Saya jadi di KPU 2 periode, masuk di DPR 2 periode. Sinilah tantangannya di dunia eksekutif. Jadi selama ini dunia pengawasan, penyelenggara pemilu, kemudian pengawas, sekarang masuk jadi penyelenggara di dunia eksekutif. Inilah tantangannya dan inilah cita-cita saya. Saya ingin tunjukkan bahwa saya akan memanfaatkan pengetahuan yang saya miliki. S1 saya latar belakang saya pesantren, S1 saya adalah sarjana hukum Islam, S2 saya adalah manajemen keuangan dan manajemen pemerintahan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan membuktikannya hanya dengan satu cara. Saya harus menang. Hanya mohon doa. Amin. Dari Bung Rijal. Amin. Kita juga minta doa dari teman-teman penonton. Amin Allahumma. Tapi begini Kak, sebelum saya masuk ke tantangan di bagian akhir. Saya baca biasa komentar Kak. Saya termasuk orang yang rajin, bukan hanya baca buku Kak, tapi baca komentar juga. Karena saya kadang dapat pelajaran. Banyak yang mengeluh di channel saya Kak, maupun di komen-komen apa segala macam. Saya kan content creator Kak. Kadang-kadang juga orang menyebut influencer dan sebagainya. Kak, jangan mikir fokus buat konten-konten yang berafiliasi dengan politik. Pemerintahan, kan saya 3 itu Kak market saya Kak. Pemerintahan, politik, pendidikan. Saya kan banyak berkecimpung situ, tapi konsepnya milenial. Saya bilang kenapa? Saya bilang karena politik itu busuk, politik itu gini-gini, dan ini semua milenial kayak ngomong Kak. Saya pikir itu tidak salah dong, karena mereka merekam. Salah menurut saya. Berani saya berani. Saya berpihak ke mereka. Salah. Jangan Kak, politik gini. Apalagi partai apa segala macam penuh dengan transaksional dan sebagainya. Apalagi yang kemarin cukup viral adalah ketika pernyataan Bupati Jember yang bahwa untuk mencapai rekom saja butuh puluhan miliar, sedangkan gaji bupati 6 juta kurang lebih, bertambah lagi insentif-insentif lain. Artinya ketika itu saja dilakukan di awal-awal, dia menjamin bahwa tidak ada pemimpin yang bisa tegak lurus memimpin daerahnya. Kembali ke milenial Kak, persepsi saya ini Kak, saya campaign juga Kak. Nggak boleh Ki Bos, apatis sama politik, makan tak, minum tak, tidur tak pun juga itu menyangkut soal politik. Kalau anak-anak muda yang kayak kau hebat-hebat ini kemudian apatis ke sana, waduh, semua akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Sorry to say Kak. Tapi kemudian apa yang kemudian bisa agar lebih banyak anak-anak muda ini memang tertarik, dan anak-anak muda hebat ini tertarik ke sana Kak, dan menganggap ini sebagai sesuatu, this is our way man. Tidak sekedar bahwa yang selama dipertontonkan oleh politisi kita, waduh, gontok-gontokan, silang pendapat, kepentingan dan seterusnya. What's your statement Kak Piping? Karena sejak kecil kita tidak diperdengarkan indahnya dan mulianya politik. Sejak kecil. Dulu, waktu kita masih kecil, kita diperdengarkan bagaimana Ki Hajar Dewantoro, bagaimana hebatnya Hatta, bagaimana hebatnya Presiden Soekarno, dan sejumlah orang-orang besar. Siapa dia? Dia adalah dia adalah politisi. Tapi sekarang yang kita munculkan, tampilkan adalah politis yang korupsi, bla bla bla. Itu menjadi konsumsi setiap hari, mempengaruhi alam bawah sadar anak-anak muda kita, anak milenial kita, membuat dia semakin apatis. Padahal kalau orang yang paling mulia di dunia ini bernama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad percayalah seorang politisi. Karena itu yang harus kita lakukan adalah kampanye, menyadarkan mereka bahwa yang busuk itu bukan politik, yang busuk itu adalah politisi mereka, politisi-politisi yang menunjukkan perilaku-perilaku yang jauh dan menyimpang. Lalu kemudian bagaimana seperti agar ada tegak lurus? Saya ingatkan sebuah kata kunci, Bung Rijal. Kebenaran politik adalah kebenaran kuantitatif. Kebenaran politik, kebenaran kuantitatif. Kebenaran akademik adalah kebenaran kualitatif. 10 profesor berhadapan dengan 1 profesor. Profesor yang satu itu sukses meyakinkan, membuktikan secara rasional empirik, maka melawan 10 profesor
profesor yang saya itu benar selama dia bisa diuji secara ilmiah. Tapi di politik bukan. Politik meskipun Anda paling benar dari seluruh tinjauan, tapi Anda sendiri meneriakkan, Anda kalah. Karena itulah kebenaran politik, kebenaran kuantitatif. Karena itu bagaimana caranya? Ya diperbanyak kuantitasnya. Seperti bahasanya Bung Rijal, kalau dibiarkan seperti itu, Anda apatis, Anda semakin menjauh, bahkan Anda tidak datang memilih, itu berarti Anda membiarkan negeri ini diurus oleh mereka-mereka yang Anda benci. Mengurus di negara ini akan diurus oleh mereka-mereka yang Anda caci maki, yang Anda tolak. Apapun hidup akan berjalan, politik akan terus berputar. Pemilu demi pemilu Anda akan hadapi. Anda datang ke TPS apa tidak? Tidak ada urusan dengan itu karena undang-undang menyebutkan partisipasi pemilih tidak menentukan hasil secara kualitatif. Siapa yang mayoritas dia yang duduk. Karena itu kita butuh kampanye, kita butuh penyadaran kepada teman-teman politik. Dokter masuk berpolitik, budayawan berpolitik, politik kebudayaan. Guru berpolitik, politik pendidikan. Polisi berpolitik, politik keamanan. Tentara berpolitik, politik untuk negara. Dan segala macam. Anak muda berpolitik terlibat. Menurut saya, kalau kemudian yang membuat masalah soal apa yang disampaikan oleh Bupati Jember, bla bla bla, itu awal, di tengahnya ada praktek money politik. Lalu kan dibiarkan. Lalu yang kita lakukan adalah anak milenial yang benci kepada perilaku-perilaku itu, turun kampanye. Pilih ini, pilih ini, pilih ini, karena ini punya visi misi, ini punya visi misi, tapi tidak ada duitnya. Anda terlibat. Bung Rijal, membiarkan orang terbunuh sama dengan membunuh. Jadi ketika kita memaki-maki politik ini dan kita tidak mengambil sikap terlibat secara aktif masuk ke dalamnya, sama saja kita dengan orang yang kita maki. Karena itu ya anak-anak milenial di DPR provinsi boleh ditanya, saya tularkan mereka bagaimana soal integritas. Mereka selalu sebut nama itu. Karena saya mau mereka lah ini. Ada konsultasi dia bicara, saya minta dia bicara, tunjukkan. Kuantitas kita sudah mulai banyak. Dulu di pro pertama saya cuma berapa, sekarang sudah banyak. Sudah 14 kurang lebih. Sekarang nanti kita harapkan ke depan semakin banyak lagi. Kalau DPRD dikuasai oleh orang-orang yang cara berpikirnya maju, modern misalnya, dengan cara berpikir milenial itu, kebijakan apa yang kita harapkan tidak berpihak kepada rakyat? Karena lahir di tangan orang-orang yang berpihak. Betul. Tapi apa yang Anda harapkan kalau mereka datang nanti mau pemilu, itu pun membawakan Anda sarung? Jilbab. Inilah perjuangan saya, meskipun saya tidak mengatakan saya ini malaikat, tapi saya bukan iblis. Baik, luar biasa Kak Piping. Saya mendapat insight baru lagi dari soal itu. Kali ini Kak Piping, last but not least. Ini bagian akhir tapi belum akhir sekali Kak. Saya akan menyebutkan beberapa nama. Saya akan menyebutkan beberapa nama yang saya kira saya belum pernah informasikan kepada Kak Piping. Nama ini saya minta ketika saya sebut Kak, pilih lagi? Tidak. Ini bukan lagi soal pilihan kan. Kalau memilih lagi kan artinya saya tidak kreatif dong Kak. Kira-kira begitu. Nah ini Kak, kira-kira ini Kak saya akan menyebutkan beberapa nama dan saya minta Kak Piping untuk memberikan kesan terhadap nama yang saya sebutkan, tetapi hanya melalui satu kata. Satu kata saja, tidak dengan kalimat. Tidak dengan kalimat. Oke deh. Tapi satu kata itu mungkin ada penjelasan kalau Kakak mau tambahkan, Kak Piping mau tambahkan, ada boleh. Ready Kak ya? Oke. Saya sebutkan namanya, Anda memberikan kesan apa yang terlintas langsung di kepalanya Kak Piping. Baik. Rusdi Massa. Hebat. Ini bukan karena ketua partai Anda ya. Ada alasannya. Ada alasannya. Boleh sedikit apa alasannya? Seorang yang mengawali karir dari perantau, kemudian bermain di Tanjung Priok, lalu kemudian sekarang di sekelilingnya orang-orang hebat. Berarti dia lebih hebat dari orang di sekeliling itu karena dia bisa menggerakkan orang-orang hebat, orang-orang pintar. Itulah Rusdi Massa. Itulah. Hebat. Haji Aras. Pengusaha. Bukan politisi. Ya, pengusaha yang saya tahu. Emerald. Saya lanjut Kak. Andi Uta. Satu kata. Rival.
Anda cukup dekat atau? Oh, amat dekat. Amat dekat. Amat dekat. Amazing. Ya, teman demokrasi, teman Oke. diskusi. Oke. Andi Edi. Oh, kolega. Kolega kayak Ah. sama-sama. Sama-sama. Di Jalan Urip. Ya, dan saya memanggilnya Daeng Oh, selama ini untuk menunjukkan bahwa meskipun pada beberapa posisi di DPR saya lebih punya daripada dia, saya ketua fraksi, saya pimpinan komisi, saya anggota Banggar, tapi dia adalah kakakku dari Bulukumba. Karena itulah penghargaan saya panggil Daeng, karena bagaimanapun hebatnya seseorang, kesantunan hah, tidak boleh terlupakan. Tidak boleh terhadap terlupakan, kakak, betul. apalagi sekampung. betul. Andi Makasau. Pengusaha sukses. Ini banyak pengusaha ya. Banyak sebut pengusaha. Pengusaha. Oh, gitu kan ya. Bagus ini pertanyaanmu. Kakak Andi Hamzah Pangki. Hamzah Pangki, ya politisi senior, Senior kan? Senior. Golkar. Golkar, mantan ketua DPR, ketua Golkar, anggota DPR, Iya. calon bupati. Oke. Oke. Andi Murniati Making. Kakak andalan. Kakak ya? Kakak. Ini satu-satunya perempuan Kak ya? Ya. Yang di 4 calon ini Di 4 Bulukumba? calon, satu-satunya Satu-satunya dia. perempuan. Calon. Berarti pemilih perempuan lari ke situ Kak ya? Oke, nggak perlu dijawab Kak, kalau memang tidak mau dijawab. Saya cuma bertanya, kasihan. Oke, saya lanjut Kak ya? Ya. Oke. Aduh. Tommy Satria Yulianto. Kacamata ya. Sama dengan kacamatanya, Ya. tetandaku. Tommy Satria Yulianto. Wakil bupati. Memang kalau politisi menjawab dia, nggak tahu apa lagi mau ditanggapi. Bukan jawaban Ustaz tadi dengan itu. Biasanya kan Ustaz ada poin ini. Wakil bupati. Oke. Tidak panjang pertanyaan. Iya, saya paham. Kak. Ini mungkin terakhir Kak. Haji Askar. Friendly. Ramah. Sama ramahnya dengan Kak Piping atau beliau lebih? Sama. Bahkan lebih ramah kepada siapa saja, baik, tidak ini ke orang. Itu yang saya amati. Baiklah. Seperti itu Kak ya? Baik pokoknya. Oke, dari semua tadi yang saya tanya ke ini Kak, hanya satu yang kita sebut rival, Andi Uta. Lawan berat. Yang lainnya bukan rival loh. Iya. Iya. Saya pakai tanda kutip tadi kan. Oke. Karena saya dengan beliau Ya. sering main dobi bersama. Oke. Politisi betul di hadapan saya ini. Mendomi bersama. Kak, saya persilakan nih Kak. Closing statement. What do you want to say? Say something untuk masyarakat, anak muda, warga biasa, nelayan, petani, fakir miskin, Iya. khususnya mungkin Bulukumba dan juga mungkin Indonesia. Terkait dengan pilkada saja saya mau bicara. Baik. Inilah momentum untuk loncatan kita lebih jauh ke depan. Kita tidak punya pilihan sebagaimana pilihan yang disiapkan oleh negara pada sirkulasi elit yang bernama pemilihan kepala daerah. Kita gagal di sini, kita harus menunggu 5 tahun lagi di waktu yang akan datang. Karena itu, saya ingin katakan ketulusan para pemimpin ada metodologinya untuk mencari. Carilah. Kalau tidak ada hal dan tanda itu, indikator itu, jangan pilih kami. Kalau itu ada di tempat lain, pilih mereka. Percayalah bahwa mereka yang mengelitiskan diri sebagai pemimpin adalah pemimpin yang tidak tahu roh dan substansi mereka jadi pemimpin. Jadi kepala daerah adalah pelayan. Karena itulah kenapa mereka difasilitasi rumah jabatan, kendaraan dinas, karena mereka untuk dimudahkan melayani. Karena itu jika substansi ini dipahami, maka tidak ada pemimpin yang sombong, tidak ada pemimpin yang arogan, apalagi mengelitiskan diri.
Kalau pemimpinnya sudah tidak mengelitiskan diri dan paham itu, dia akan tularkan virus pemahaman itu kepada ASN yang di bawah, bahwa mereka digaji oleh negara untuk melayani masyarakatnya. Itu saja menurut saya, Bung Rizal. Dan ya lagi-lagi kembali ke kepalanya. Mudah-mudahanlah masyarakat kita semakin cerdas, semakin tercerahkan, tidak gampang terbuai dengan hal-hal yang kamuflase. Karena itu kita tampil apa adanya saja. Kita tarung, kita berbeda mungkin dalam pilihan politik, tapi yuk kita tarung dalam ide dan gagasan lah. Sehingga ketika kita bertemu di idenya atau berbeda di idenya, itulah alasan kenapa silaturahmi tidak terputus, karena kita tidak terjebak pada sisi psikologisnya. Betul. Itu menurut saya, Mujal. Baik, terima kasih banyak Kak Arum Sping, sang Sama-sama. petarung. Yes. Semoga bermakna, semoga Amin. bermanfaat. Amin. Saya doakan selalu sehat kan. Siap. Allahumma amin. Saya juga doakan ke Bung Rizal beserta kru sukses selalu. Amin. Semoga tayangan seperti ini semakin banyak, Wajib. menginspirasi, mencerahkan, dan mengisi dunia-dunia media sosial, sehingga tidak ada lagi tayangan-tayangan yang akan merusak cara berpikir dan alam bawah sadarnya para viewers kita. Saya doakan ini sukses dan banyak viewersnya, dan semakin banyak uangnya Bung Rizal. Dan kalau banyak uangnya Bung Rizal, apa yang dia dapatkan dari diskusi ini semakin dia berikan manfaat kepada orang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, thank you Kak Piping. Sama-sama.